Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pertanggiangan di Minggu tanggal 22 Juni tahun 2026, itu tertulis dalam Injil Matius dari pasal yang ke-6 dari ayat ke-25 sampai ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ironi dalam kehidupan manusia. Semakin banyak yang dimiliki oleh manusia, maka semakin banyak pula lah kekhawatiran yang akan ia rasakan. Ketika seseorang tidak punya pekerjaan, bisa saja ia akan khawatir, sampai kapan aku akan mendapatkan pekerjaan? Namun setelah ia dapatkan pekerjaan, bisa saja ia berpikir bahwa suatu saat ia akan kehilangan pekerjaan. Seseorang yang belum menikah bisa saja akan khawatir sampai kapan aku akan mendapatkan pasangan, namun justru ketika ia sudah menikah, bisa saja dia akan berpikir bagaimana ia akan mencukupkan rumah tangga yang sedang ia bangun. Bahkan ketika seseorang masih muda, sering sekali ia akan mencemaskan bagaimana masa depan yang akan ia jalani. Namun justru ketika ia sudah pada masa-masa tuanya, dia akan berpikir, bahkan ia akan bergumul mengenai masalah kesehatan. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasannya kekhawatiran itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan punya rasa khawatir, punya ketakutan, punya kebimbangan, dan lain semacamnya. Namun nats ini mengajak kita supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Yesus bertujuan mengatakan hal demikian karena Yesus tahu kekhawatiran itu adalah salah satu senjata dunia yang dipakai untuk mencuri sukacita dari orang-orang percaya. Maka nats hari ini bukanlah ajakan untuk mengabaikan realitas hidup, melainkan undangan untuk melihat realitas dari perspektif kerajaan Allah.
Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam khotbah saya hari ini setidaknya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan untuk kita semua sebagai bekal iman kepercayaan kita. Yang pertama, kekhawatiran adalah krisis iman, bukan hanya sekadar krisis emosional. Kita sering menganggap kekhawatiran itu hanya sebagai masalah perasaan. Namun justru dalam nats hari ini, Yesus melihatnya sebagai masalah iman. Mengapa demikian? Karena akar kekhawatiran bukanlah seberapa besar masalah yang kita terima. Bukan seberapa besar pergumulan yang sedang kita hadapi. Namun akar kekhawatiran adalah kecilnya pandangan seseorang terhadap Tuhan. Dalam artian, semakin besar permasalahan yang mungkin dianggap seseorang, ini akan membuat dia memahami bahwa Allah semakin kecil dalam kehidupannya. Justru inilah yang harus kita balikkan. Kita harus percaya ketika kita menempatkan Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya, maka termasuk kekhawatiran kita juga akan semakin kecil. Inilah hal yang mendasar yang harus kita percayai melalui nats hari ini. Kita mau memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita supaya tanpa rasa ragu kita boleh melawan kekhawatiran-kekhawatiran. Orang percaya akan mengatakan tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada ketakutan yang terlalu besar, bahkan tidak ada kekhawatiran yang lebih besar daripada Tuhan yang kita percayai. Kita harus anggap bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya yang mampu mengalahkan segala kekhawatiran kita. Itu sebabnya Alkitab tidak pertama-tama berusaha mengecilkan masalah. Namun justru Alkitab berusaha mengajak kita, mengarahkan kita, supaya kita boleh mengenal Allah yang jauh lebih besar dari sekedar masalah. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kekhawatiran tidak menambah apapun. Kita harus percaya ini. Dalam ayat 27, Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kekhawatiran memiliki kemampuan besar untuk mencuri damai sejahtera, menguras energi, mengganggu tidur, merusak kesehatan, bahkan merenggut sukacita dalam kehidupan kita. Namun kalau kita berpikir, apakah kalau kita terlalu terbebani dengan kekhawatiran kita akan menambah sukacita? Belum tentu, bahkan tidak sama sekali. Saya mau katakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, justru kekhawatiran inilah yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kekhawatiran inilah yang membuat kita menjadi jatuh, kehilangan motivasi, kehilangan semangat, bahkan membuat kita tidak berdaya. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan, lebih baik kita bangkit berdiri melakukan aksi daripada hanya sekadar meratapi yang sudah terjadi. Dalam konteks kekhawatiran, kita juga harus melakukan hal demikian. Mari bangkit, mari beraksi, mari menunjukkan diri kita sebagai orang percaya. Jangan hanya duduk seperti seseorang yang duduk di kursi goyang. Mungkin dia banyak pergerakan, tapi dia tidak melangkah kemana-mana. Dia tidak punya aksi yang nyata. Tetapi bergeraklah seperti seseorang yang sedang menanam benih. Dia bergerak, dia menanam, dan suatu saat akan menghasilkan buah. Dalam hal kekhawatiran juga harus seperti itu. Kalau kita hanya berfokus memikirkan itu, bisa saja ini akan menambah beban kita. Bahkan bisa saja ini akan membuat kita jatuh sakit. Justru kita harus bergerak maju, kita harus keluar dari zona nyaman. Sebab seperti yang saya katakan di awal, selama kita hidup di dunia ini, masalah itu akan selalu hadir. Namun yang terpenting Bapak Ibu, kita bukan hanya mau diam, bukan mau hanya pasif, tapi justru kita harus cari jalan keluar, kita minta pertolongan kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menolong orang-orang yang memanggil namanya. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu,
Yesus dalam nats hari ini mengajak kita supaya kita belajar dari burung di udara dan bunga bakung yang ada di taman. Yesus mengajak kita melihat burung yang di udara. Burung di udara mereka tidak menanam dan menuai, tetapi Tuhan beri makan. Burung tidak bermalas-malasan. Mereka tetap terbang mencari makanan, namun mereka tidak hidup dalam ketakutan bahwa Tuhan akan melupakan mereka. Demikian juga bunga bakung. Bunga bakung di ladang, bunga yang tidak menenun pakaian. Tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan yang sungguh luar biasa. Jika Allah memperhatikan hal-hal yang tampaknya kecil di mata manusia, betapa lebih berharganya kita di matanya. Yesus berkata, "Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Masalah yang sering terjadi Bapak Ibu bukan terletak kepada Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, bukan. Tuhan tidak pernah salah berkarya dalam kehidupan kita. Namun masalah yang sering terjadi adalah kurangnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun kita mau belajar, burung saja yang tidak menanam, yang tidak menuai, tetapi hidupnya diberkati oleh Tuhan, disediakan makanan oleh Tuhan. Apalagi kita umat manusia, sudah pasti kita akan mendapat berkat. Kita yang menanam, kita yang menuai, sudah pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Lalu yang keempat Bapak Ibu, kekhawatiran adalah lawan dari iman. Yesus menyebut orang yang khawatir berlebihan sebagai orang yang kurang percaya. Kekhawatiran sering sekali muncul ketika kita lebih berfokus kepada masalah daripada Tuhan. Lebih melihat badai daripada juru selamat. Mungkin kita pernah mengingat kisah Petrus. Kenapa saya angkat kisah Petrus ini? Kalau kita lihat Petrus ketika ia berjalan di atas air, selama matanya tertuju kepada Yesus, dia masih bisa berjalan di atas air karena ia percaya. Namun ketika fokusnya beralih kepada angin dan kepada percikan air tersebut, inilah yang membuat imannya goyang dan akhirnya ia tenggelam. Demikian dalam permasalahan dan kekhawatiran kita Bapak Ibu. Kalau kita berfokus kepada dunia ini, inilah yang membuat kita akan tenggelam. Inilah yang membuat kita akan semakin jauh dari Tuhan. Bahkan inilah yang merusak relasi kita dengan Tuhan. Namun ketika kita fokus kepada Tuhan yang kita percayai, fokus kepada Yesus, maka sama seperti Petrus yang berjalan di atas air karena imannya yang tertuju kepada Yesus, maka kita juga dalam hal kekhawatiran akan diberikan pertolongan oleh Tuhan yang kita percayai. Maka jangan menjadikan kekhawatiran sebagai alasan untuk jauh dari Tuhan. Namun justru jadikanlah kekhawatiran sebagai sarana pelajaran supaya kita boleh semakin intens memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh semakin merajut hubungan relasi yang baik kepada Tuhan. Karena kita percaya semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kekhawatiran-kekhawatiran akan semakin hilang dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima Bapak Ibu, nats hari ini mengajak kita bahwa kita harus belajar memprioritaskan yang benar untuk mengalahkan kekhawatiran. Ini adalah puncak dari pengajaran Yesus melalui nats hari ini. Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus tidak pernah berkata, carilah uang terlebih dahulu, carilah keamanan, carilah kenyamanan, dan carilah hal-hal yang membuat engkau senang secara personality. Yesus tidak pernah berkata hal demikian. Namun Yesus berkata, carilah Tuhan terlebih dahulu. Masalah terbesar manusia itu bukan karena kurang berkat. Namun justru masalah terbesar manusia itu adalah salah menempatkan prioritas. Banyak manusia yang berpikir bahwa prioritas utama itu adalah masalah
menyenangkan diri sendiri. Bukan itu. Namun nats hari ini mengingatkan kita, prioritas utama adalah mencari kerajaan Allah. Sebab siapa yang sudah mendapat kerajaan Allah, sama seperti yang Yesus katakan, semuanya akan ditambahkan. Jangan salah menempatkan. Jangan menempatkan dunia terlebih dahulu, tetapi tempatkanlah Tuhan terlebih dahulu. Karena sukacita melalui dunia akan hilang begitu saja, tetapi ketika sukacita bersama Tuhan, ini akan kekal abadi selama-lamanya. Kita harus percaya, Allah tidak berjanji memberi semuanya yang kita inginkan, tetapi Ia berjanji akan menyediakan semua yang kita perlukan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, apa yang kita inginkan itu jauh berbeda dengan apa yang kita perlukan. Sebab dalam kehidupan ini, tidak semua yang kita perlukan itu kita inginkan, atau tidak semua yang kita inginkan itu kita perlukan. Namun Tuhan tahu mana yang menjadi prioritas kita. Untuk itu Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, supaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, nats hari ini mengajak kita supaya hiduplah satu hari pada satu waktu. Yesus menutup dengan kalimat yang sangat praktis. Dia mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak orang menderita dua kali. Yang pertama, menderita karena masalah hari ini. Yang kedua, menderita karena memikirkan masalah yang belum terjadi. Artinya, banyak orang-orang yang belum melewati kehidupan di masa yang akan datang, namun dia sudah terbebani di hari ini. Maka Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Karena masalah yang belum tentu terjadi besok, belum tentu juga akan kita rasakan. Maka ingatlah, Tuhan memberi kekuatan untuk hari ini, bukan untuk beban yang kita bayangkan sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Kita harus percaya, dan iman kita harus mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu siapa yang memegang hari esok. Kita harus percaya meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, namun kita harus yakini bahwa Tuhanlah yang membimbing kita menjalani hari-hari depan kita, supaya hari depan yang kita jalani penuh pengharapan kepada Tuhan yang kita percayai. Maka Bapak Ibu, dalam penutup khotbah saya hari ini, saya mau berikan ilustrasi singkat. Ada seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di tengah hutan yang lebat. Anak itu tidak tahu jalan pulang, tidak tahu arah yang mereka lewati, dan tidak tahu seberapa jauh perjalanan mereka. Namun ia berjalan dengan tenang karena satu alasan, ia memegang tangan ayahnya. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa semua yang terjadi esok hari ini di luar dari kemampuan kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Namun sebagai orang yang mengenal Allah, kita harus yakini bersama Tuhan, melangkah dengan Tuhan, kita akan dapatkan sukacita. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup khotbah hari ini, marilah kita mengingat bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah kita, dan Tuhan akan memberkati kita, memelihara kita sebagai anak-anaknya, supaya kita menjadikan prioritas utama mencari kerajaan Allah. Maka jangan pernah khawatir dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang mengatur langkah kita, sebab barang siapa yang percaya, ia akan mendapat berkat daripada Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui isi firman-Mu, kami boleh memiliki iman yang teguh, supaya kami tidak khawatir akan hari esok. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong,
Engkaulah yang menjadi juru selamat, dan Engkaulah yang mengarahkan langkah kaki kami, supaya kemanapun kami melangkah Tuhan, kami dapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, supaya kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mampu memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.